Sepanjang tahun 1982 hingga 1985 Indonesia mengalami peristiwa kelam, yang mencatat sejarah sebagai salah satu catatan hitam masa Orde Baru. Ribuan orang yang dikenal dengan sebutan Gali atau preman menjadi korban dari penembakan misterius yang dilakukan oleh orang-orang tak dikenal. Peristiwa ini dikenal dengan nama Petrus, singkatan dari penembak misterius. Bagaimana kisahnya dan keseruannya? Mari kita selami bersama cerita yang sangat menegangkan ini. Pada masa itu suasana di berbagai kota di Indonesia terutama di Jawa Tengah dan Yogyakarta begitu mencekam. Bayangkan, pada malam hari ketika jalanan yang biasanya ramai mendadak sepi dan gelap, rasa takut menyelimuti masyarakat karena ancaman yang terus mengintai dari bayang-bayang. Banyak orang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, meninggalkan keluarganya dalam ketidakpastian dan kepanikan. Kondisi sosial semakin tegang, ketika berita mengenai aksi Petrus mulai tersebar. Keluarga-keluarga yang kehilangan anggota terjebak dalam kesedihan mendalam, tidak tahu harus berbuat apa atau kemana mencari keadilan. Sementara itu, di jalanan terdengar kabar, bahwa para preman dan pelanggar hukum yang dianggap berbahaya di mata pemerintah menjadi sasaran tembak tanpa ampun. Para penembak ini tidak segan-segan melakukan aksinya di tengah keramaian, di lorong-lorong gelap, atau bahkan di area yang seharusnya aman. Suasana malam hari seringkali dipenuhi dengan suara tembakan yang memecah kesunyian. Setiap kali terdengar bunyi tembakan, warga merasa ketakutan, khawatir, bahwa mereka bisa menjadi korban berikutnya. Tidak ada kepastian tentang siapa yang akan menjadi target berikutnya atau kapan aksi tersebut akan berhenti. Dalam suasana penuh ketegangan ini, banyak orang hidup dalam ketakutan setiap hari, berusaha untuk tidak menarik perhatian atau melawan hukum untuk menghindari menjadi sasaran. Kota-kota seperti Yogyakarta dan Semarang yang pada awalnya dikenal sebagai pusat kegiatan budaya dan ekonomi, kini menjadi simbol dari ketegangan dan kekacauan. Penurunan tingkat kriminalitas yang terjadi pada masa itu, meskipun dianggap sebagai prestasi pemerintah, juga diiringi dengan kisah tragis dan rasa takut yang menghantui masyarakat. Hidup menjadi sangat berat bagi Bati Mulyono, ketika operasi Petrus mulai terjadi. Bati adalah ketua dari Fajar Menyingsing, sebuah yayasan yang menaungi ribuan preman dan mantan narapidana di kawasan Jawa Tengah dan Yogyakarta pada era 80-an. Sebagai pentolan preman yang berkuasa, Bati mengatur banyak kegiatan dan melindungi anggotanya dengan kekuatan yang besar. Namun, ketika operasi Petrus dimulai, keadaan berubah drastis. Tindakan brutal yang dilakukan oleh kelompok tak dikenal yang dikenal sebagai penembak misterius menimbulkan ketegangan dan ketakutan yang meluas. Bati yang sebelumnya dianggap sebagai sosok berkuasa dan dihormati di kalangan preman, kini harus menghadapi ancaman yang datang dari luar kelompoknya. Pada malam Juli tahun 1983, Bati Mulyono sedang melintas di Jalan Kawi Kota Semarang dengan mobilnya. Dalam suasana malam yang gelap dan tenang, tiba-tiba suasana malam yang damai itu pecah dengan teriakan mesin dua motor yang melaju kencang. Dalam sekejap dua pengendara motor yang berpakaian hitam menyalip mobil Bati dengan kecepatan tinggi membelah kegelapan malam. Hati Bati berdebar kencang saat dua motor itu menghampiri tanpa peringatan. Pengendara motor yang tidak dikenal itu mengarahkan senjata mereka ke arah mobil Bati. Suara tembakan bertubi-tubi menyemarakkan malam yang mencekam, membuat bunyi tembakan memecah kesunyian dan mengisi udara dengan aroma tembakan yang menyengat. Setiap peluru yang meluncur seolah berusaha menembus tubuh mobil Bati, menghantam logam dan kaca dengan dentuman yang memekakan telinga. Bati merasakan kepanikan yang mendalam saat mobilnya dihujani tembakan. Dengan refleks yang cepat dan hati yang berdebar kencang, ia membanting setirnya ke arah yang berbeda, menghindari peluru yang melayang dan membuat mobilnya bergetar keras saat berbelok tajam. Suara tembakan yang menggema di malam yang sunyi, membuat suasana semakin menegangkan. Sementara pengendara motor itu terus menembaki dengan brutal, Bati merasa jantungnya hampir berhenti berdetak dari ketakutan. Dalam kegelapan malam yang semakin mencekam, para penembak melarikan diri tanpa jejak, menyisakan Bati dalam keadaan terkejut dan terluka dikelilingi oleh kebisingan tembakan dan sisa-sisa peluru yang berserakan.
Mobil Bati yang kini penuh dengan bekas-bekas tembakan berhenti di pinggir jalan dalam keadaan bergetar, dengan nafas terengah-engah dan tubuh bergetar. Bati memandang ke arah jalan yang kini kosong dan hening. Menyadari betapa tipisnya jarak antara hidup dan mati di malam yang penuh teror itu. Meskipun Bati Mulyono berhasil selamat dari serangan tersebut, dia menyadari bahwa nyawanya dalam bahaya, karena menjadi incaran Petrus. Untuk menghindari pengejaran dan menjaga keselamatan dirinya, Bati memutuskan untuk hidup secara nomaden dan berpindah-pindah tempat. Salah satu lokasi persembunyiannya adalah Gunung Lawu, yang terletak di timur kota Solo. Di Gunung Lawu Bati mencari perlindungan dan berusaha untuk bersembunyi dari ancaman Petrus. Lokasi yang terpencil dan sulit dijangkau ini memberikan sedikit perlindungan bagi Bati, meskipun ancaman tetap ada. Dia mengandalkan keterampilan dan pengalaman untuk bertahan hidup di tempat yang tidak mudah diakses oleh pihak-pihak yang mungkin mencarinya. Di tengah pelariannya, Bati yang mulai kelelahan memutuskan untuk mencari tumpangan, agar bisa sampai ke Gunung Lawu. Saat berada di daerah Rembang, dia melihat sebuah mobil pick-up yang melintas. Di sampingnya sopir mobil pick-up tersebut bersedia memberikan tumpangan hingga ke daerah Blora. Bati yang merasa sangat kelelahan dan membutuhkan bantuan, segera naik ke mobil pick-up tersebut tanpa berpikir panjang. Ia berharap tumpangan ini bisa membantunya melanjutkan perjalanan dengan aman menuju tempat persembunyiannya. Setelah beberapa lama berkendara dengan mobil pick-up, tiba-tiba kendaraan itu berhenti di pinggir jalan yang sunyi. Malam yang awalnya tampak tenang, kini berubah menjadi suasana yang mencekam. Ia mulai merasakan keganjilan saat sopir dan beberapa orang di dalam mobil mulai menurunkan karung-karung dari bagian belakang. Karung-karung tersebut terlihat seperti beban biasa, namun ada sesuatu yang aneh dari sikap orang-orang di sekitar. Ia melihat para sopir dan penumpang mobil dengan gerakan yang tidak wajar. Mereka tampak terampil dalam menurunkan karung-karung dengan cepat, seolah-olah ada sesuatu yang sangat berharga atau sangat berbahaya di dalamnya. Saat karung-karung itu mulai diturunkan, Bati mendengar suara-suara samar dari dalam karung. Teriakan dan jeritan penuh kepanikan terdengar jelas, membuat darahnya berdesir dingin. Dalam suasana malam yang terbungkus kegelapan, terungkaplah kengerian yang sebenarnya. Karung-karung itu bukanlah berisi barang-barang biasa melainkan manusia yang sedang menjerit ketakutan. Bati yang terjaga oleh rasa takut dan ketidakpastian, menyadari bahwa mobil pick-up ini ternyata adalah bagian dari rencana kejam untuk menangkapnya. Para sopir dan penumpang mobil tersebut bukanlah orang-orang baik, mereka adalah bagian dari kelompok yang terlibat dalam operasi Petrus yang dikenal dengan metode kejam dan brutal mereka. Kejadian mengerikan semakin jelas saat salah satu dari mereka menarik senjata dari balik jaketnya, dan suara tembakan yang menembus kesunyian malam mulai menggema. Bati Mulyono terjebak dalam mobil pick-up yang semakin terasa seperti penjara, merasakan ketakutan yang mendalam. Dia merasa seolah terperangkap dalam kegelapan neraka, di mana setiap detik terasa seperti 100 tahun. Jeritan dan teriakan penuh kepanikan mulai memecah kesunyian malam datang dari dalam karung-karung yang diturunkan. Suara menjerit dan merintih semakin mengerikan, semakin keras dan penuh kesedihan. Jeritan dan permohonan ampun dari dalam karung semakin terdengar jelas, seolah-olah setiap teriakan mengoyak keheningan malam yang mencekam. Setiap suara penuh rasa takut dan harapan terakhir yang terabaikan dalam kondisi yang begitu mencekam. Bati melihat cairan merah menyembur keluar dari karung-karung tersebut bercampur dengan suara tembakan yang memecah keheningan malam. Cairan merah pekat menggenangi tanah di sekitar dan menambah suasana yang menakutkan. Bati Mulyono yang hanya bisa menyaksikan dari tempat persembunyiannya merasakan betapa mengerikannya peristiwa tersebut. Ia menggambarkan kejadian ini sebagai sesuatu yang sangat mengerikan. Dia menyaksikan dengan mata sendiri bagaimana para preman atau gali yang sudah ditargetkan orang-orang yang mungkin dia kenal atau bahkan pernah bekerja sama dengannya, harus menghadapi nasib tragis mereka. Dalam keputusasaannya dia merasakan bahwa dunia sekelilingnya menjadi tempat yang sangat brutal dan tidak manusiawi, di mana keadilan dan kemanusiaan seolah-olah lenyap dalam gelombang kekejaman dan kematian yang menyelimuti malam itu. Saat dia menyaksikan eksekusi mengerikan dari dalam karung-karung yang penuh dengan manusia,
dia merasa sangat terancam dan sadar bahwa dia dikelilingi oleh pelaku Petrus. Ketegangan semakin memuncak saat dia mengetahui bahwa dirinya adalah target utama, namun beruntungnya pelaku-pelaku Petrus yang ada di mobil pick-up saat itu tidak mengenalinya. Dengan kesempatan yang ada, Bati memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri dari tangan para eksekutor. Ia segera melanjutkan pelariannya menuju Gunung Lawu, tempat yang telah dia pilih sebagai lokasi persembunyian. Bati berhasil lolos dari eksekusi dan tetap selamat. Bati Mulyono akhirnya memilih untuk bersembunyi di Gunung Lawu untuk menghindari ancaman operasi Petrus. Dia tinggal di sana selama belasan tahun, menunggu situasi menjadi lebih aman. Bati baru berani turun dari gunung pada tahun 1985 ketika ancaman Petrus mereda dan akhirnya kembali ke Jawa Tengah setelah masa kepresidenan Soeharto berakhir pada tahun 1998. Penembakan misterius Petrus adalah operasi rahasia pada masa Orde Baru di bawah Soeharto pada tahun 1980-an. Operasi ini bertujuan mengatasi kejahatan dengan menangkap dan membunuh individu yang dianggap mengancam keamanan. Pelaku tidak teridentifikasi, sehingga istilah penembak misterius muncul pada tahun 1966. Saat isu komunisme sedang panas-panasnya, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Maret tahun 1966 dan dikenal dengan nama Super Semar atau Surat Perintah tanggal 11 Maret. Super Semar ini berisi mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Karena pada saat itu kondisi Indonesia memang sedang kacau, pasca kejadian G30 SPKI. Dengan keluarnya Super Semar, mandat kekuasaan yang tadinya ada di tangan Presiden Soekarno beralih ke tangan Letnan Jenderal Soeharto. Setelah mendapatkan mandat tersebut, Soeharto langsung mengambil tindakan untuk menjaga keamanan nasional. Hal pertama yang beliau lakukan adalah menumpas PKI beserta seluruh antek-anteknya. Setelah berhasil menumpas PKI, Soeharto mengambil berbagai langkah untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Maret tahun 1967, Soeharto secara resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia yang kedua. Dari sinilah rezim Orde Baru mulai berkuasa di Indonesia. Namun ketika Orde Baru mulai memimpin Indonesia, Presiden Soeharto mewarisi negara yang sedang dalam kondisi carut-marut. Mengapa demikian? Karena dalam 10 tahun terakhir masa pemerintahan Orde Lama era Presiden Soekarno, Indonesia menghadapi banyak masalah yang menyebabkan krisis ekonomi. Tidak hanya itu, kelompok-kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia juga mulai bermunculan. Pada awal kepemimpinan Soeharto, dua prioritas utama beliau adalah menciptakan kesejahteraan dan menjaga stabilitas nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Soeharto menerapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki kondisi Indonesia. Upaya beliau berhasil mengatasi krisis moneter dan membawa Indonesia ke stabilitas ekonomi yang kemudian memicu pertumbuhan pesat. Masyarakat mulai berpindah dari desa ke kota besar mencari peluang baru, di tengah kemajuan ekonomi yang signifikan. Mereka ingin mengadu nasib, karena di saat yang bersamaan pembangunan di kota-kota besar seperti Jakarta juga sedang pesat-pesatnya. Hal itu membuat mereka merasa bahwa tinggal dan bekerja di kota besar tampak sangat menjanjikan. Namun, banyaknya orang yang pindah dari desa ke kota tentu menimbulkan masalah baru. Karena semakin banyaknya orang yang datang ke kota-kota besar otomatis membuat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Perusahaan-perusahaan tidak bisa merekrut semua yang datang dari desa ke kota, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya menjadi pengangguran di kota-kota besar. Orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan inilah yang kemudian menjadi masalah baru bagi Indonesia saat itu. Karena kesulitan ekonomi, banyak dari mereka yang akhirnya memilih cara jahat untuk mendapatkan uang. Mereka menjadi perampok, begal, preman, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan jumlah mereka pun makin banyak, hingga akhirnya pada tahun 1980-an angka kriminalitas meningkat tajam.
Menanggapi angka kriminalitas yang semakin tinggi, pemerintah Orde Baru mulai memutar otak untuk mengatasi masalah tersebut. Pada bulan Maret tahun 1982 dalam rapat pimpinan ABRI, Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya yang berisi perintah kepada polisi dan ABRI untuk segera mengambil langkah-langkah efektif dalam memberantas dan menekan angka kriminalitas. Isi pidato yang sama juga beliau sampaikan di hadapan DPR pada tanggal 16 Agustus tahun 1982. Menanggapi perintah dari Presiden Soeharto pada tanggal 19 Januari tahun 1983, diadakan rapat besar di Markas Kodam Jaya Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh penting seperti Laksamana Sudomo, Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa untuk membasmi tindak kriminal yang sedang tinggi-tingginya mereka akan melakukan sebuah operasi yang bernama Operasi Celurit. Operasi Celurit inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari peristiwa penembakan misterius atau Petrus. Orang pertama yang melaksanakan Operasi Celurit adalah Letkol Hasbi yang merupakan Komandan Distrik Militer 0734 di Yogyakarta. Pada bulan Maret tahun 1983, Letkol Hasbi mengeluarkan anjuran kepada masyarakat Yogyakarta untuk tidak lagi memberikan setoran-setoran kepada preman-preman. Biasanya para preman ini akan memeras uang dari masyarakat. Selain itu, Letkol Hasbi juga memberikan peringatan atau ultimatum kepada para preman yang pada saat itu sering disebut gali, gabungan anak liar dan pelaku kriminal lainnya untuk menyerahkan diri. Jika mereka tidak menyerahkan diri, pihak berwajib akan segera melakukan penangkapan terhadap mereka. Namun yang membuat masyarakat sempat gempar pada saat itu adalah, beberapa malam sebelum Letkol Hasbi menyampaikan ultimatum kepada para preman, beberapa warga secara mengejutkan mendengar serentetan suara tembakan yang berasal dari Komplek Rehabilitasi Sosial Sanggahan, sekarang Terminal Giwangan. Suara tembakan tersebut terdengar sekitar jam 10 malam. Keesokan harinya warga kembali terkejut, ketika mereka menemukan mayat seorang laki-laki bernama Wahyono tergeletak di tengah jalan. Wahyono adalah pentolan atau bos para preman di Yogyakarta pada saat itu. Banyak yang percaya bahwa Wahyono adalah korban pertama dari penembakan misterius. Setelah kabar kematian Wahyono menyebar, banyak pelayat dari berbagai daerah, termasuk dari luar Yogyakarta, seperti Semarang dan Solo, datang ke rumah Wahyono untuk melayat. Para pelayat ini dipercaya sebagai anggota gali, gabungan anak liar, yang merupakan bagian dari jaringan Wahyono di Yogyakarta. Konon, saat pemakaman Wahyono ada beberapa intel yang juga datang dan secara diam-diam memotret para pelayat tersebut. Para pelayat yang dianggap sebagai anggota gali inilah yang kemudian menjadi target penembakan berikutnya. Dan ternyata tak lama setelah kematian Wahyono, para bos-bos gali dari berbagai daerah yang datang untuk melayat Wahyono, satu persatu ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tertembak. Penemuan jasad-jasad para gali ini langsung membuat gempar masyarakat. Jasad mereka sering ditemukan tergeletak di pinggir jalan, seolah-olah saat kita sedang berjalan, tiba-tiba ada mayat yang tergeletak begitu saja. Pada waktu itu, orang-orang tidak tahu siapa yang telah menghabisi nyawa para korban ini. Mereka hanya tahu bahwa hampir semua korban meninggal akibat tembakan peluru. Karena kejadian mengerikan ini, akhirnya disebut sebagai Petrus, singkatan dari penembakan misterius. Lama-kelamaan Petrus semakin sering terjadi dan jangkauannya semakin luas, tidak hanya di Jakarta, tetapi dengan cepat Petrus menyebar ke berbagai kota lainnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Semakin banyak korban yang berjatuhan, orang-orang mulai menyadari bahwa para korban ini memiliki ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri tersebut adalah memiliki tato, memiliki bekas luka atau codet, bertindik, memakai anting-anting. Ciri-ciri ini seringkali terkait dengan penampilan preman. Korban-korban Petrus umumnya memiliki ciri-ciri tersebut, membuatnya semakin jelas bahwa mereka adalah target yang sama. Setelah menyadari bahwa sebagian besar korban Petrus adalah orang-orang dengan penampilan seperti preman, banyak anak-anak muda yang sudah terlanjur memiliki tato buru-buru menghapus tato. Meskipun mereka sebenarnya bukan preman, hanya ingin memiliki tato, mereka takut menjadi korban selanjutnya. Namun,
Usaha mereka tersebut tidak banyak berpengaruh, karena pada saat itu pihak berwajib sudah mengantongi banyak nama yang masuk dalam daftar hitam mereka. Ini berarti meskipun seseorang mencoba untuk menghapus tanda-tanda fisik seperti tato, mereka tetap mungkin menjadi target, jika nama mereka sudah ada dalam daftar yang dianggap mencurigakan oleh pihak berwajib. Meski orang-orang sudah berusaha mengubah penampilan mereka agar tampak lebih alim, aksi penculikan, penangkapan, dan penembakan para preman tetap saja terjadi. Korban terus berjatuhan dan mayat mereka seringkali dibiarkan tergeletak di jalan, di semak-semak, di emperan toko, atau dimasukkan ke dalam karung. Biasanya korban-korban ini memiliki 3 luka tembak di tubuh mereka, serta bekas luka cekek di bagian leher. Ada sesuatu yang unik dalam kasus ini. Pelaku Petrus sering meninggalkan uang sebesar 10.000 atau 20.000 di atas tubuh mayat yang tergeletak, sebagai biaya pemakaman untuk korban. Ingat, bahwa kejadian ini terjadi pada tahun 1980-an, pada masa itu uang sebesar Rp20.000 merupakan jumlah yang cukup besar, dan dianggap cukup untuk membantu proses pemakaman. Maka dari itu, pelaku Petrus sering meninggalkan uang tersebut di atas tubuh para korban. Tewasnya para korban Petrus terus berlangsung selama bertahun-tahun. Data mencatat bahwa pada tahun 1983 tercatat ada 534 orang yang tewas, pada tahun 1984 ada 107 orang yang tewas, dan pada tahun 1985 ada 74 orang yang tewas. Berdasarkan catatan kasus kriminal, antara tahun 1983 hingga 1985 tindak kriminalitas di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, terutama di kota-kota seperti Yogyakarta dan Semarang. Penurunan ini bisa dianggap berhasil, namun aksi ekstrim yang dilakukan selama Operasi Petrus mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang menentang metode Petrus adalah mahasiswa Angkatan 45, termasuk Malik. Malik menegaskan bahwa meskipun penegakan hukum terhadap penjahat penting, proses hukum harus tetap adil. Ia berpendapat bahwa penjahat tidak boleh langsung ditembak tanpa proses pengadilan yang layak. Menurutnya, syarat sebagai negara hukum adalah setiap orang harus diadili terlebih dahulu sebelum menjalani hukuman mati. Menurut Malik, setiap tindakan yang melanggar hukum dapat membawa negara menuju kehancuran. Malik mengkritik keras eksekusi Petrus, karena tindakan main hakim sendiri ini bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia. Ratusan orang dieksekusi tanpa melalui proses peradilan yang adil, yang jelas-jelas melanggar hukum dan hak asasi manusia. Namun, tidak semua pihak sepakat dengan kritik Malik. Ada juga tokoh-tokoh yang mendukung tindakan Petrus, salah satunya adalah Amir Mahmud, Ketua Emirat Korpri pada waktu itu. Amir Mahmud menyatakan bahwa ia mendukung penembakan-penembakan misterius tersebut, dengan alasan bahwa tindakan ini diperlukan untuk menumpas pelaku kejahatan dan memberikan rasa aman kepada 150 juta rakyat Indonesia. Menurutnya jika harus mengorbankan ratusan pelaku kejahatan untuk mencapai tujuan tersebut, dia tidak keberatan. Di tengah ketegangan dan pro kontra mengenai kejadian Petrus, Presiden Soeharto yang merupakan pemimpin tertinggi Indonesia saat itu, tampak enggan berkomentar banyak tentang kasus ini, bahkan sikapnya menunjukkan bahwa ia mengelak dari keterlibatan militer dalam operasi tersebut. Pernyataan ini juga didukung oleh Beni Murdani, seorang Panglima TNI yang menyatakan bahwa kematian para preman atau gali disebabkan oleh konflik antar geng, bukan oleh tindakan militer. Dengan demikian, pada masa ketika Operasi Petrus sedang berlangsung, banyak tokoh penting di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda dan saling berdebat mengenai penyebab dan penanganan kasus ini. Di tengah perdebatan tentang kasus Petrus, dunia internasional mulai memperhatikan situasi di Indonesia. Amnesty International, sebuah organisasi non-pemerintah yang fokus pada hak asasi manusia, mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia untuk menyuarakan kekhawatiran mereka tentang pelanggaran HAM yang terjadi. Namun, surat tersebut diabaikan oleh pemerintah Indonesia. Yoga Sugama yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bakin, sekarang BIN, menyatakan bahwa tidak perlu dipermasalahkan. Menurutnya ada kepentingan yang lebih besar daripada mereka,
kematian penjahat secara misterius. Meskipun surat dari Amnesty Internasional diabaikan oleh pemerintah Indonesia, tekanan dari dunia internasional terus meningkat, kecaman global terhadap aksi Petrus semakin intensif, memaksa pemerintah untuk bertindak. Akhirnya pada tahun 1985 setelah mengalami tekanan hebat dan tudingan pelanggaran hak asasi manusia, Operasi Petrus dihentikan, setelah ribuan korban tewas dalam aksi yang sangat kejam ini. Aksi tersebut akhirnya berakhir dan tidak ada lagi penemuan jasad di jalanan atau tempat-tempat umum. Operasi Petrus meninggalkan dampak yang sangat mendalam pada masyarakat Indonesia, menorehkan catatan kelam dalam sejarah negara. Meskipun tujuan awal dari operasi ini adalah untuk menurunkan angka kriminalitas, dengan menargetkan para pelaku kejahatan, metode yang digunakan malah menimbulkan teror dan ketidakadilan yang meluas. Penembakan misterius yang terjadi selama periode ini menyebabkan banyak warga sipil menjadi korban, tanpa proses hukum yang adil. Menciptakan suasana ketakutan dan kecemasan di seluruh penjuru negeri, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto menggunakan pendekatan kekerasan ini sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan keamanan, tetapi hasilnya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang parah. Banyak orang yang tidak berdosa atau hanya terlibat dalam aktivitas minor turut menjadi korban. Dari kebijakan ekstrim ini, penembakan-penembakan tanpa proses peradilan yang jelas ini, tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan, tetapi juga menanamkan rasa ketidakadilan yang mendalam. Setelah berakhirnya kepemimpinan Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang diwarnai oleh upaya untuk mengatasi dampak-dampak dari kebijakan represif tersebut. Masyarakat mulai menghadapi kenyataan dan berusaha memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Dalam konteks ini, Bati Mulyono, salah seorang korban dari periode tersebut, akhirnya kembali ke Jawa Tengah, setelah bertahun-tahun bersembunyi di Gunung Lawu, mencari kesempatan untuk memulai hidup baru. Penembakan misterius menjadi salah satu catatan hitam dalam sejarah Orde Baru, yang mencerminkan bahaya dari kebijakan keamanan ekstrim. Kasus ini mengingatkan kita tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan, dalam setiap kebijakan pemerintah. Pengalaman pahit dari periode ini menegaskan perlunya sistem hukum yang transparan dan adil, serta memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Dengan memandang kembali sejarah dan belajar dari kesalahan masa lalu, Indonesia berusaha membangun masa depan yang lebih baik, di mana hak asasi manusia dihormati dan keadilan ditegakkan untuk semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.